Hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, qala Rasulullah sallam, ta'allamul Qur'an wa aqra'uh wal kudu fa inna misal Qur'ani wa man ta'allamah faqoma bih kama sali jirob mahsyuin miskan yakuhu birihihi kullu makanin wa masalu man ta'allamah fayarkudu wa huwa fi jawfih kama sali jirob wuki'a ala misk. Ini hadis hasan yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya nomor 2876, ya. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan dari Nabi SAW. Nabi bersabda, ya, maksudnya ta'allamul Qur'an, belajarlah kamu Al-Qur'an, faqra'uhu waqri'uhu, bacalah Al-Qur'an. Setelah kamu belajar membaca Al-Qur'an dan mahir membacanya, maka bacalah Al-Qur'an. Kemudian bacakanlah dia, ajarkanlah cara membaca tersebut, ya, kepada orang lain, ya. Jadi yang pertama belajar baca Al-Quran, yang kedua membacanya setelah mahir, yang ketiga mengajarkannya, ya, Al-Quran tersebut, apakah cara bacanya atau pengertian-pengertiannya dan ilmu-ilmu yang ada di dalamnya, ya. Karena sesungguhnya perumpamaan Al-Quran bagi orang-orang yang belajar tentang Al-Quran lalu membacanya dan membacanya di dalam sholat malam, ya, baca di dalam sholat malam, ya, itu seumpama suatu kantung, ya, suatu karung yang berisi minyak kasturi, minyak wangi kasturi, ya. Dan minyak wangi ini akan aromanya itu, ya, aroma harum minyak kasturi ini akan memenuhi setiap tempat yang ada karung berisi minyak kasturi tersebut, ya. Nah, ini adalah perumpamaan orang yang belajar Al-Quran kemudian membacanya dan mengajarkannya kepada orang lain. Ya, Rasulullah membuat suatu perumpamaan seperti demikian, ya. Orang yang belajar Al-Quran, membacanya dan mengajarkannya kembali, ya. Kemudian dia membacanya setiap malam, sholat malam, ya. Ini seperti suatu kantung yang penuh berisi minyak kasturi, dan aromanya itu akan menyebar ke seluruh ruangan yang akan dicapainya, ya. Selanjutnya Rasulullah memberi perumpamaan yang kedua, yaitu perumpamaan orang-orang yang belajar Al-Quran lalu dia tidak membacanya pada sholat malam, dia tidur, ya. Dia tidur, ya. Ini Al-Quran itu ada di dalam kolbunya, ya. Jadi dia sudah hafal Al-Quran itu. Jadi orang yang belajar Al-Quran dan dia hafal Al-Quran ada dalam kolbunya, dia tidak membacanya pada malam hari sholat malam, tapi dia tidur. Ini seperti perumpamaan suatu kantung atau karung yang berisi minyak wangi tetapi dia terikat, baunya tidak keluar, ya. Jadi baunya tidak keluar. Jadi beda dengan orang yang belajar Al-Quran, membacanya
ya, dan mengajarkannya dan membacanya pada sholat malam ya, ini akan keluar aroma wangi dari kesturi ya. Jadi diibaratkan oleh Rasulullah SAW itu, Al-Quran ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi orang lain ya. Jadi kalau dia tidak membacanya, orang lain tidak akan mendapat manfaat baginya, tapi dia hanya mendapat untuk dirinya sendiri ya. Seperti orang yang belajar Al-Quran, Al-Quran ada dalam kolbunya ya, dia tidak membacanya, dia tidur pada malam hari, maka seperti kantung yang berisi minyak wangi kesturi, tapi kantung itu terikat rapat sehingga tidak ada keluar aroma kesturi ya. Jadi oleh karena itu, marilah kita senantiasa belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kemudian membacanya dan mengajarkannya kembali ya.